Kalau pakai HP di landscape ya, Nak? Iya, Pak. Apakah sudah kelihatan? Sudah, sangat terlihat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ismanto SSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Aljabar Abstrak. Di sini saya akan mempresentasikan soal nomor 15. Diberikan tanpa nol dalam operasi perkalian tentukan semua subgrupnya. Di sini pembahasannya Z6 tanpa 0 sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Perhatikan tabel Sayle. Di sini 1 kali 1 sama dengan 1. Lalu di sini ada yang berwarna kuning adalah perkalian dari 3 kali 2, yaitu sisanya adalah 0. Terus 2 kali 3 juga sisanya 0, lalu 4 kali 3 juga sisanya 0, lalu 3 kali 4 juga sisanya 0. Berdasarkan dari tabel Sayle di samping bahwa G1 sama dengan Z6 tanpa 0 bukan sama dengan himpunan kosong, karena 1 adalah elemen Z6 tanpa 0. G2 teramati dari tabel Sayle bahwa hasil pergandaan dua unsur Z6 tanpa 0 tidak menghasilkan elemen di dalam anggota itu sendiri. Maka Z6 tanpa 0 tidak bersifat tertutup. Dari G1 dan G2 tidak memenuhi, maka bukan merupakan grup. Maka dari itu untuk menentukan subgrupnya harus memenuhi sebagai grup. Jadi Z6 tanpa 0 dalam operasi perkalian tidak bisa ditentukan subgrupnya. Dikarenakan Z6 tanpa 0 dalam operasi perkalian tidak merupakan grup, maka dengan cara menghapus beberapa elemen anggota Z6 tanpa 0 dalam operasi perkalian, maka yang dihapus adalah elemen 2, 3, dan 4. Dikarenakan jika elemen tersebut dioperasikan dalam perkalian, tidak menghasilkan anggota Z6 tanpa 0 dalam operasi perkalian dan tidak bersifat tertutup. Maka perhatikan tabel Sayle berikut. Jadi anggotanya tinggal 1 dan 5. 1 kali 1 hasilnya 5. 5 kali 1, 5 kali 5, sisanya juga 1. Berdasarkan tabel Sayle di atas bahwa G1 jelas bukan sama dengan himpunan kosong karena 1 adalah elemen Z6 tanpa 0. Teramati pada tabel Sayle bahwa hasil pergandaan dari dua sembarang anggota menghasilkan suatu anggota Z6 tanpa 0. Ini berarti Z6 tanpa 0 bersifat tertutup. G3, ambil sembarang A, B, C elemen Z6 tanpa 0 sehingga berikut A kali B modulo 6 kali C modulo 6, lalu A kali B kali C modulo 6, A kali BC modulo 6, A kali modulo 6, BC modulo 5. Karena untuk sembarang ABC elemen Z6 berlaku AB kali C sama dengan A kali BC, ini berarti Z6
Maaf, ini kurang ya untuk pengetikannya. Berarti tersebut adalah termasuk asosiatif. G4, ambil satu elemen Z6 tanpa 0 untuk sembarang A elemen Z6 tanpa 0 berlaku A kali 1 sama dengan 1 kali 1 ini berarti menunjukkan bahwa 1 adalah elemen identitas pada Z6 tanpa 0. Lalu G5 berarti karena 1 kali 1 sama dengan 1 kali 1, ini berarti inverse 1 adalah dirinya sendiri karena inverse terhadap pergandaan. Karena Z6 tanpa 0 ini memenuhi aksioma G1, G2, G3, G4, dan G5 ini terbukti bahwa Z6 tanpa 0 ini merupakan grup. Lalu kita menentukan subgrupnya. A, perhatikan tabel Seiley berikut. Ambil satu yang merupakan himpunan bagian dari Z6 yang berlaku. Beri 1 kali 1 yaitu menghasilkan 1. Karena dari tabel Seiley teramati bahwa bukan merupakan himpunan kosong dan bahwa inverse dari 1 adalah dirinya sendiri dan hasil 1 kali 1 sama dengan 1 ini berarti 1 dalam operasi perkalian bersifat tertutup terhadap inversenya dengan operasi pergandaan. Ini membuktikan bahwa 1 dalam operasi perkalian merupakan subgrupnya. B, ambil 1 dan 5 yang merupakan himpunan bagian dari Z6 tanpa 0 dalam operasi perkalian dari berlaku. 1 kali 1 menghasilkan 1, 5 kali 1, 5, dan 5 kali 5 menghasilkan 1, sisanya 1. Berdasarkan tabel Seiley di atas, karena inverse dari 1 dan 5 adalah dirinya sendiri dan pergandaan bersifat tertutup, ini menunjukkan bahwa Z6 tanpa 0, 1 dan 5 bersifat tertutup terhadap inversenya. Karena 1 dan 5 merupakan himpunan bagian dari Z6 tanpa 0 yang berlaku. Di sini 1 dan 5 bukan merupakan himpunan kosong, lalu 1 dan 5 bersifat tertutup pada inversenya. Ini menunjukkan bahwa 1 dan 5 merupakan subgrupnya. Ambil 5 yang merupakan himpunan bagian dari Z6 tanpa 0 dalam operasi perkalian yang berlaku. Berdasarkan tabel Seiley teramati bahwa maaf ini salah pengetikan. Jadi sebenarnya 5 kali 5 sama dengan 1. Di mana 1 elemen T, maka dapat disimpulkan bahwa di mana itu bukan elemen dari T, maka dapat disimpulkan bahwa C bukanlah subgrupnya. Jadi di sini ketemu 2 subgrup. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Oke, silakan dilanjut. Saya akhiri. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenaan di hati sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah, Nak. Silakan. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan hasil dari pada mata kuliah aljabar abstrak. Langsung saja ke soalnya.
diberikan Z4 tanpa 0 terhadap perkalian semua subgrupnya. Pembahasan Z4 tanpa 0 itu ada 1, 2, dan 3. Perhatikan tabel Sailey berikut. Ayo, ada yang belum di unmute? Ada Wahyu, 1, 2, dan mic-nya 3. Wahyu. 1 dikali 1 sama dengan 1, 2 dikali 1 sama dengan 2, 3 kali 1 sama dengan 3, dan begitu seterusnya. Berdasarkan tabel Sailey, teramati bahwa G1 jelas Z4 tanpa 0 bukan merupakan himpunan kosong, karena 1 adalah elemen dari Z4 tanpa 0. G2 teramati pada tabel Sailey bahwa hasil pergandaan dari dua sebarang anggota Z4 tanpa 0 tidak mengandung elemen di dalam anggota itu sendiri. Nah, ini berarti Z4 tanpa 0 terhadap perkalian bersifat tidak tertutup. Dari G1 dan G2 tidak memenuhi, maka bukan merupakan subgrup. Supaya menjadi grup, maka elemen dari Z4 tanpa 0 yang harus dihapuskan adalah 2. Tinggal himpunan 1 dan 3. Nah, 1 dan 3 kira-kira grup atau bukan? Himpunan 1 dan 3 itu ternyata kalau kita tetap berpedoman pada Z4 tanpa 0, dia adalah suatu grup. Ternyata ini bisa menjadi grup kalau anggota dari Z4 tanpa 0 dikurangi lagi 2. Berarti hanya tinggal himpunan 1 dan 3. Selanjutnya kita cari subgrupnya. Nah, kita akan identifikasi subgrup dari Z4 tanpa 0 terhadap perkalian. Perhatikan tabel Sailey. Kan berarti tinggal angka 1 dan 3. Nah, G1 jelas Z4 tanpa 0 bukan merupakan himpunan kosong, karena 1 adalah elemen dari Z4 tanpa 0. G2 teramati pada tabel Sailey bahwa hasil pergandaan dari dua sebarang anggota Z4 tanpa 0 menghasilkan elemen di dalam anggota itu sendiri. Ini berarti Z4 tanpa 0 terhadap perkalian bersifat tertutup. Selanjutnya, karena 1 adalah himpunan bagian dari Z4 tanpa 0 dan berlaku sebagai berikut. Karena inverse 1 adalah dirinya sendiri dan hasil dari 1 dikali 1 sama dengan 1, ini berarti himpunan 1 terhadap perkalian bersifat tertutup terhadap inverse-nya. Karena 1, yang pertama bukan himpunan kosong, yang kedua tertutup terhadap inverse-nya dengan operasi pergandaan. Ini membuktikan bahwa himpunan 1 terhadap perkalian merupakan subgrup dari Z4 tanpa 0 terhadap perkalian. Yang kedua, kita ambil sebarang himpunan 1 dan 3 yang merupakan himpunan bagian dari Z4 tanpa 0 dan berlaku sebagai berikut. Nah, berdasarkan tabel Sailey di atas, karena inverse dari 1 dan 3 adalah dirinya sendiri dan operasi terhadap pergandaannya bersifat tertutup. Ini menunjukkan bahwa himpunan 1 dan 3 terhadap perkalian bersifat tertutup terhadap inverse-nya. Karena himpunan 1 dan 3 merupakan himpunan N bagian dari Z4 tanpa 0 yang berlaku. Yang pertama, himpunan 1 dan 3 bukan himpunan kosong. Yang kedua, himpunan 1 dan 3 terhadap perkalian bersifat tertutup terhadap inverse-nya. Ini membuktikan bahwa himpunan 1 dan 3 terhadap perkalian merupakan subgrup dari Z4 tanpa 0 terhadap perkalian. Yang ketiga, teramati juga bahwa Z4 tanpa 0 terhadap perkalian merupakan subgrup dari dirinya sendiri dengan memperhatikan tabel Sailey. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Bagus sekali. Oke, ditutup. Habis itu dilanjutkan ke presenter berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya apakah suara saya bisa didengar? Sudah Wit, oke. Sudah Wita, sudah jelas sekali. Wita apa siapa ini? Iya Pak Wita. Oke, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ismanto SSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Aljabar Abstrak dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Mbak, lanjut. Lanjut, Mbak, langsung ke soal. Di sini saya akan membahas soal nomor 16, yaitu diberikan Z7 tanpa 0, tentukan semua subgrupnya. Pembahasan Z7 tanpa 0 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Perhatikan tabel Sailé berikut. 1 kali 1 sama dengan 1, 2 kali 1 sama dengan 2, 3 kali 1 sama dengan 3, 4 kali 1 sama dengan 4, 5 kali 1 sama dengan 5, 6 kali 1 sama dengan 6, dan seterusnya. Kita amati dari tabel Sailé bahwa G1 jelas Z7 tanpa 0 bukan himpunan kosong karena 1 merupakan elemen dari Z7 tanpa 0. G2 teramati dari tabel Sailé bahwa hasil penggandaan dari dua sebarang anggota Z7 tanpa 0 menghasilkan suatu anggota Z7 tanpa 0. Ini berarti Z7 tanpa 0 bersifat tertutup. Untuk G3 akan dibuktikan Z7 tanpa 0 bersifat asosiatif. Misal 1 kali 2 dalam kurung 1 kali 2 kali 3 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. 1 dikali dalam kurung 2 kali 3 sama dengan 1 kali 6 sama dengan 6. Karena dalam kurung 1 kali 2 kali 3 sama dengan 1 kali dalam kurung 2 kali 3, maka Z7 bersifat asosiatif. G3 juga bisa dibuktikan secara umum, yaitu A ambil sebarang A, B, C elemen dari Z7 tanpa 0 sehingga berlaku A dikali B modulo 7 dikali C modulo 7 sama dengan A kali B kali C modulo 7 sama dengan A dikali B kali C modulo 7 dan sama dengan A modulo 7 B dikali C modulo 7. Karena untuk sebarang A, B, C elemen dari Z7 tanpa 0 berlaku dalam kurung AB dikali C sama dengan A dikali dalam kurung BC. Ini berarti bersifat asosiatif. G4, ambil satu elemen dari Z7 tanpa 0 untuk sebarang dari elemen Z7 tanpa 0 berlaku A dikali 1 sama dengan 1 dikali A. Ini berarti menunjukkan bahwa 1 adalah elemen identitas pada Z7 tanpa 0. Untuk G5, karena 1 dikali 1 sama dengan 1, sama dengan 1 dikali 1, ini berarti inverse 1 adalah dirinya sendiri. Saya ulangi. Untuk G5 karena 1 dikali 1 sama dengan 1 dikali 1, ini berarti inverse 1 adalah dirinya sendiri. Karena 4 dikali 2 sama dengan 2 dan ini berarti inverse 4 adalah 2 dan inverse 2 adalah 4. Karena 4 dikali 4 sama dengan 1 sama dengan 4 kali 4, ini berarti inverse 4 dirinya sendiri. Karena 3 dikali 5 sama dengan 1 sama dengan 3 kali 5, ini berarti inverse 3 adalah 5 dan inverse 5 adalah 3. Karena 6 dikali 6 sama dengan 1 sama dengan 6 kali 6, ini berarti inverse 6 adalah dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa semua elemen dari Z7 tanpa 0 mempunyai inverse terhadap penggandaan. Karena Z7 tanpa 0 memenuhi aksioma G1, G2, G3, G4, dan G5. Terbukti bahwa Z7 tanpa 0 merupakan suatu grup. Selanjutnya akan diidentifikasi subgrup dari Z7 tanpa 0. Perhatikan tabel Sailé-nya. Karena 1 adalah himpunan bagian dari Z7 tanpa 0 dan berlaku sebagai berikut.
1 dikali 1 sama dengan 1. Karena inverse dari 1 adalah dirinya sendiri, dan hasil dari 1 kali 1 sama dengan 1, ini berarti 1 yang pertama bukan himpunan kosong. Maaf Pak, itu kurang kosong. Yang kedua, tertutup terhadap inverse-nya dengan operasi penggandaan. Ini membuktikan bahwa 1 merupakan subgrup dari Z7 tanpa 0. Untuk yang kedua, ambil 1, 2, dan 4 yang merupakan himpunan bagian dari Z7 tanpa 0 dan berlaku 1 dikali 1, 1, 2 dikali 1, 2, 4 dikali 1, 4, 1 dikali 4 sama dengan 4, 2 dikali 4 sama dengan 1, 4 dikali 4 sama dengan 2, 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, dan 4 dikali 2 sama dengan 1. Berdasarkan tabel saya di atas, karena inverse dari 1, 2, dan 4 adalah dirinya sendiri, dan operasi terhadap penggandaan bersifat tertutup, ini menunjukkan bahwa 1, 2, dan 4 bersifat tertutup terhadap inverse-nya. Karena 1, 2, dan 4 merupakan himpunan bagian dari Z7 tanpa 0 yang berlaku 1, 2, dan 4 bukan himpunan kosong. 2, 1, 2, dan 4 bersifat tertutup terhadap inverse-nya. Ini membuktikan bahwa 1, 2, 4 merupakan subgrup dari Z7 tanpa 0. Terima kasih. Itu tadi pembahasan soal dari nomor 16. Oke, sudah bagus. Silakan Ya, ditutup. terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wita, tadi saya off tiba-tiba terlempar. Yang kedua tadi subgrupnya ketemu berapa, Nak? 1,2. Yang slide terakhir. Iya, Lihat, Pak. ditampilkan lagi. Iya. Tampilkan lagi biar saya bisa lihat, Nak. Mohon maaf. 124 ya? Iya. Oke, saya lihat dulu sebentar. 124 28 81. Ya, 124 merupakan subgrupnya juga ya, Nak? Iya, Pak. Oke, yes, bentar sih. Benar-benar ya. Terima kasih. Iya, Pak. Yang terakhir, Fikri ya? Fikri? Yap. Bisa dengar suara saya? Ya, sudah bisa dengar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SPD. Saya akan mempresentasikan soal nomor 17. Diberikan Z8 tanpa 0 dengan operasi tentukan semua subgrupnya. Pembahasan. Perhatikan tabel Saili di samping. Dengan 1 dikali 1 menjadi 1, 2 kali 1 2, 3 kali 1 dan 3, 4 kali 1 4, dan seterusnya. Dan G1 sama dengan Z8 tanpa 0 bukan merupakan himpunan kosong, karena satu elemen dari Z8 tanpa 0. G2 dari tabel Saili bahwa hasil pergandaan dua unsur Z8 tanpa 0 tidak menghasilkan elemen di dalam anggota itu sendiri, maka Z8 tanpa 0 tidak bersifat tertutup. Dari G1 dan belum, Mbak. Dari G1 dan G2 tidak memenuhi, maka bukan merupakan grup. Maka dari itu, untuk menentukan subgrupnya harus memenuhi sebagai grup. Jadi Z8 tanpa 0 tidak bisa ditentukan subgrupnya. Oke. Z8 tanpa 0 bisa membentuk suatu grup apabila anggota 2, 4, dan 6 dihilangkan. Dari tabel berikut, kita bisa menentukan G1
Jelas Z8 tanpa 0 bukan merupakan himpunan kosong, karena satu elemen dari Z8 tanpa 0. Kedua, teramati pada tabel Sailly bahwa hasil pergandaan dari dua sebarang anggota Z8 tanpa 0 menghasilkan suatu anggota Z8 tanpa 0. Ini berarti Z8 tanpa 0 bersifat tertutup. Karena inverse dari 1 adalah dirinya, dan hasil dari 1 kali 1 sama dengan 1, maka 1 dengan operasi perkalian bersifat tertutup terhadap inverse-nya. Karena 1 tertutup terhadap inverse-nya dengan operasi penggandaan ini, membuktikan bahwa 1 operasi perkalian merupakan subgrup dari Z8 tanpa 0. Oke. Kembali lagi ke slide nomor 3, Fikri. Slide nomor 3 itu tabel Sailly-nya yang 246 dihilangi ya, Fik ya? Iya Pak, lupa itu. Dihilangi, masih belum sempurna. Habis itu harus dicari subgrupnya. Itu kan sudah membentuk grup memang. Kalau 1, 3, 5, 7 itu kan sudah membentuk grup. Sudah kan? Ya. Terus tabel Sailly-nya itu harus diperbaiki. Habis itu cari subgrupnya, Fik. Dari 1, 3, 5, 7. Berarti masih belum selesai. Ketemukan nanti 2 atau 3 subgrup dari situ. Itu dibuktikan. Paham ya, Fik ya? Iya, Pak. Jadi Fikri Aulia nanti presentasi lagi kayak Witaningsih kemarin, kayak Wahyuningsih. Itu diperbaiki, dipresentasikan lagi pertemuan selanjutnya. Enggak apa-apa ya, Fik ya? Supaya nilainya sempurna. Ingat tabel Sailly-nya dihilangi 246-nya dihilangin supaya lebih bagus. Arahnya sudah betul, tapi masih kurang lengkap karena itu masih membentuk grup saja. Ternyata Z8 tanpa 0 dengan operasi perkalian itu kan bukan grup. Ternyata bisa disiasati dengan menghilangkan 2, 4, 6. Berarti diambil himpunan bagiannya karena ternyata itu bisa membentuk grup terhadap pergandaan. Nah, dari 1, 3, 5, 7 itu kali Fikri nanti tugasnya mencari subgrupnya lagi sebanyak 2 atau 3. Dan nanti juga dibuktikan dengan tabel Sailly bahwa dia tertutup terhadap inverse-nya. Begitu ya, Naya, Fik? Iya, Pak. Ya, berarti pertemuan selanjutnya kamu pertama ya, Naya? Pertama kali. Gitu. Oke ya, sudah ditutup dulu, Nak. Nilainya berarti pada pertemuan selanjutnya ya, Nak ya? Iya, Pak. Ya, oke. Tutup dulu. Nggak apa-apa, sudah bagus kok. Ya, anak-anak, terima kasih. Nih, Mas, hari Senin atau Selasa ada waktu luang? Ada, Pak, perkuliahannya Bu Nisa. Bu Nisa itu yang kalian sudah ada di rumah aja supaya lebih enak mungkin. Ya terserah lah, Bu Nisa itu luring ya. Beliaunya luring. Saya daring saja. Kalau daring mungkin kalian yang sudah enak di rumah atau gimana itu bisa diatur. Silahkan nanti rundingan sama Nimas di Senin atau Selasa itu saya kuliah jam berapa. Gitu ya, Nak? Malam nggak apa-apa, sore nggak apa-apa, saya terserah. Oke? Iya, Pak. Ya, karena daring. Oke, dipersiapkan lagi Bu Aulia. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian hebat-hebat. Selamat liburan. Saya izin live dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.